Bisa record. Oke, ada nampak ya slide saya ya? Ya, Parsia ya. Nah, ini mau kita bahas masalah estimasi daya dan energi angin pada ketinggian tertentu. Jadi maksudnya, katakanlah ini Parsius. Ini kita ada weather station. Ya, weather station ini kita pasang pada ketinggian 10 meter. Karena dia standarnya memang 10 meter. H0 sama dengan 10 meter. Inilah dia kita punya weather station. Ya, weather station. Ya, dipasang pada ketinggian 10 meter. Nah, nantinya pada ketinggian 10 meter ini kita akan dapatkan kecepatan angin. Kata-kata sebutlah P0. Berapa meter per second. Ya, Rafael ya. Nah, ini. Nah, masa ini perhatikan ya, ini betul ya, ini keluar nanti di UTS. Soalan yang ada di sini. Contoh soalnya. Nah, masa kita pasang weather station ini pada ketinggian 10 meter, nantinya dari sini kita bisa dapatkan data. Ini weather station ini pasangannya di luar ya. Jadi kalau Rafael, katakanlah Rafael ini berada di dalam satu ruangan, sebetulnya yang kita punya ini juga dia. Dia boleh sistem dia, kalaulah ini kita kasih ada meja dalam ruangan, ya di sini ada dia punya yang ini kita panggil outstation, outside installation, ya, installation. Lalu ada ini yang boleh dia record, ini kita panggil dengan ini indoor installation. Ya, nah ini dari kemari, ini akan dia record kemari. Ini akan kemari dia record. Nah, ini sistemnya kita panggil data logger atau wireless. Ya, wireless data logger. Apa yang dia bisa log? Yang pertama, dia bisa logger, bisa record wind speed. Ya, wind speed, kecepatan angin. Bisa juga wind direction. Ya, wind direction. Ya, arah angin. Bisa juga dia recordkan temperatur. Temperatur, bisa juga dia record kelembaban. Ya, kelembaban atau humidity. Ya, nah bisa record juga solar radiation. Radiation atau radiasi surya. Ya, radiasi surya. Nah, jadi Heri, ya Juniati, masa dia record ini kita bisa setting. Dia akan record setiap berapa menit, bisa. Berapa, katakanlah mau 5 menit, 10 menit, 30 menit, atau setiap jam, setiap 2 jam, tergantung setting kita. Kalau saya yang di sini, saya settingkan ke 5 menit. Cuma ya data itu akan banyak. Kalau dalam satu hari yang ada 24 jam, lalu dalam 24 jam ada 60 menit per jam, jadi kan ada 24 kali 60. Ya, sama dengan berapa nih? 6 kali 4, 24, 4, 2, 12, 14. 144 menit ya. Betul itu? Tambah 0, 1440 menit. Nah, dibagi 5 lah. Ini berapa data yang kita dapatkan dalam sehari. Nah, data yang dalam sehari ini kita akan rata-ratakan, kita jumlahkan, dibagilah banyaknya data, itulah nanti dapatlah kita yang namanya data harian. Ya, kemudian ada data dari harian dalam 7 hari, banyak-banyak hari, dapatlah data mingguan. Ya, weekly, daily, ini daily. Yang ini weekly. Dari berapa bulan-bulan, dapatlah kita data bulanan. Ya, atau monthly. Ya, kemudian berapa bulan, berapa ada tahun, dapatlah data tahunan.
Ya, data tahunan atau annual. Ya, nah ini. Nah, selalunya pada umumnya weather station ini, stasiun cuaca ini di-install kalau setiap lapangan terbang, ya lapangan terbang atau airport dia ada. Ya kan dia selalu ada di weather station. Atau di Badan Meteorologi dan Geofisika. Ya, ini ada datanya. Nah, yang kita punya sendiri ada ya. Saya udah beli yang saya cerita, saya udah beli, tinggal install aja nanti ada LED-nya. Ya, lebih kurang seperti ini. Ya, ada pasangan dalam dan pasangan luar. Ya, nanti kita pelajari lah. Nah, ini ya, inilah dia. Nah, ini data-data ini tadi kita pasang, kalau dia standarnya kita pasang pada ketinggian 10 meter untuk kecepatan angin. Nah, dapat data pada kecepatan angin yang di ketinggian 10 meter, kita boleh estimasi. Ya, boleh estimasi kecepatan angin pada ketinggian yang lebih tinggi. Nah, nanti kita pakaikan rumusan yang kemarin lah, P sama dengan P per P0 sama dengan H per H0 pangkat alfa ya. Alfa ini adalah koefisien gesekan. Ya, yang mau kita tadi. Nanti dayanya kemudian energinya kita cari, ya. Nah, ini perhatikan nanti contoh soalnya ada dalam sama seperti ujian tengah semester ya. Nah, ini mau kita masuk ya. Ini udah kita bahas yang lalu, tapi mau kita ulang balik. Jadi kecepatan rumusnya ini ya. P per P0 sama dengan H per H0. Atau ini bisa kita kasih ini H per H0 untuk huruf kecil ya. Pangkat alfa. Dari sini kita bisa tulis P sama dengan P0 dikali H per H0 pangkat alfa. Nah, ini ya. Ini artinya H0 ini pada referensi 10 meter ya. P0 ini adalah kecepatan angin pada referensi ketinggian H0 yang 10 meter. Lalu alfa ini adalah koefisien gesekan ya. Jadi koefisien gesekan kalau dia berikan pada daerah, katakan inilah smooth hard ground, calm water. Ya, artinya ground ini ya tanah, kemudian di persekitarannya ada air atau tepi-tepi sungai, maka alfanya 0,1. Tall grass on level ground. Ya, rerumputan yang tinggi pada permukaan tanah. Ya, koefisiennya 0,15, kemudian high crops, huge and sharp. Inilah crops ya, kalau dia ada gandum atau tanam-tanaman jagung 0,2. Inilah sampai sini ya. Large city with tall building. Ini yang perkotaan yang luas dengan bangunan tinggi. Maka koefisiennya alfanya sama dengan 0,4. Nah, nantinya dalam soalan kalau dia tidak sebutkan nilai alfa ini, maka nilai alfa bisa kita cari dengan rumusan ini ya. Ini alfa sama dengan 0,37 dikurang 0,088 ln P10. Ini artinya kecepatan angin pada ketinggian 10 meter dibagi 1 kurang 0,088 logaritma natural H0 per 10. Jadi tadi kan ini H0 sama dengan 10. Jadi persamaan ini kan bisa kita tulis bahwasanya alfa itu sama dengan 0,37 dikurang 0,088 ln, ini kecepatan angin yang pada 10 meter ya, dibagi dengan 1 kurang 0,088 ln H0 10, jadi 10 per 10, ini kan ln 1 ya, ini sama dengan 0,37 kurang 0,088 ln P10-nya nanti berapa? Dibagi 1 kurang 0,088 ln 1. ln 1 ini kan 0 ya. Jadi 0 kali 0,8, 0. Jadilah ini tinggal 0,37 kurang 0,088 ln P10 dibagi 1 kurang 0,088
ya dikali 0. Ini ya, ln1 0 ya. Maka ini 0, 1 kurang 0, 1. Maka tinggallah alfa sama dengan 0,37 kurang 0,088 ln P10. Nah ini dia rumus saya. Nah inilah nilai alfa kalau dia tidak disebutkan. Maka kita carilah untuk kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Nah ini ya. Nah ini. P10 adalah kecepatan angin pada ketinggian 10 meter, H0 ada ketinggian 10 meter, sehingga H0 10. Inilah kita dapatkan. Ya, setelah dapat kecepatan angin pada ketinggian tadi 10 meter, maka daya angin bisa kita hitung. Maka daya angin diberikan oleh PW sama dengan setengah rho AP pangkat 3. Nanti ini P-nya ini adalah P pada 10 ya. Ini artinya juga kita bisa tulis PW sama dengan setengah rho A P10 pangkat 3. Ini yang satuannya watt ya. Nanti kalau dicari persatuan luas, daya persatuan luas, maka kita tulis PW per A sama dengan setengah rho P10 pangkat 3. Nah ini satuannya watt per satuan luas, meter bujur sangkar. Ya energinya ini pakai rumusan ini. EW sama dengan PW kali T. Kalau ini persatuan luasnya nanti sama dengan ini yang ini satuannya watt ya, atau kalau mau kita tulis dalam sorry, ini satuannya watt jam. Kalau pakai jam ini ya, watt jam. Atau EW sama dengan PW per A dikali T. Maka ini satuannya adalah watt jam per meter bujur sangkar. Nah ini ya. Nah T-nya untuk 1 tahunnya 8.640 jam. Yang semalam kita hitung dalam 1 tahun sama dengan 360 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Jadi 360 hari ya dikali 24 jam per hari. Nah ini jadi sama dengan 360 kali 24 jam. Ya, jadi sama dengan inilah yang 8.640 jam ya. Nah ini. Betul itu. Kita kalikan. Mana nih? Bawa. Ini 360 kali 24. Betul ya? 8.640 ya. Nah ini ya. Dan rho di sini ini adalah kerapatan udara yang besarnya 1,225 kg per meter bujur per meter kubik. Ya 1,225. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Heri mana lu? Rafael? Parsia? Immanuel? Nggak ada. Johannes? Tanya-tanya kalau ada yang bertanya. Aman. Rinistin? Junita? Mana Junita? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, ini kita tengok contoh ya. Ini kasih fokusnya, nanti saya record juga, saya antar ke grup. Ya ini nanti keluar masa UTS ya. Katanya ada data kecepatan angin di satu daerah ditunjukkan gambar di bawah. Nah ini datanya. Ya Rinistin ya, Parsia. Jadi ini data angin monthly bulanan. Nanti soalannya UTS pun gitu, saya kasih ini seperti ini juga, data seperti ini. Yang ditanya sama. Pada bulan Januari 9 meter per second, bulan Februari 7,5 meter per second, pada bulan Maret 6 meter per second, April 5 meter per second, Mei 4 meter per second, Juni 4,5 meter per second, pada bulan Juli 5 meter per second, pada bulan Agustus 9,5 meter per second, kemudian
pada Oktober 14 meter per second, pada November 15,5 meter per second, dan Desember 16 meter per second. Ini datanya ya. Ini kita sebut juga monthly wind speed ya di satu daerah. Ya, katanya data tersebut diukur pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Jadi H0-nya ini sama dengan 10 meter. Ya, yang ditanya hitung daya dan energi angin tahunan per satuan luas. Nah, inilah daya dan energi. Dayanya ini PW per A. Nanti satuannya adalah watt per meter bujur sangkar. Energi angin tahunan. Maka tadi nanti EW sama dengan PW per A dikali dengan T. Yang mana T ini sama dengan 8.640 jam ya. Nantinya ya. Yang ini untuk 10 meter. Lalu untuk yang B, estimasi dan gambar grafik daya dan energi tahunan per satuan luas untuk ketinggian 30 meter, 60 meter, 90 meter. Ya. Ini artinya apa? Nantinya ketika kita ada data yang kita ambil untuk wind speed ya, kecepatan angin yang kita ukur dari ini alat ukurnya ke tanah ini 10 meter, H0 sama dengan 10 meter. Maka yang di 10 meter ini kita suruh mencari PW per A dan energi angin. Ya, dengan cara yang sama nanti kita cari pada ketinggian katakanlah ini. Kalau tingginya di sini adalah 30 meter. Lalu kalau tingginya menjadi tambahkan lagi ini menjadi 60 meter. Lalu ke 90 meter. Ini ya 90 meter. Nah, berapa daya dan energi anginnya? Ya. Maka nantinya pertama kali kita cari dulu kecepatan angin pada masing-masing ketinggian yang ada. Lalu kita hitung daya dan energi ya. Seperti ya resistinnya. Setelah ini tengok fokuskan. Fokuslah. Nanti ini keluar UTS. Saya berulang-ulang ya. Oke, kita mau jawab ya resistin parsial. Johannes, Martin, untuk yang A. Yang A, karena daya kan rumusnya tadi, daya persatuan luas, PW per A sama dengan setengah rho P pangkat 3. Maka kita cari dulu kecepatan angin P. Nyarinya adalah jumlahkan ke semua nilai ini, ya jumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data dari Januari ke Desember ada 12. Jadi bagi 12 ya. Makalah inilah dia. Cari dulu kecepatannya. Jadi kalau di sini kita carilah ini P rata-rata ini sama dengan 9 ditambah 7,5 ditambah 6 tambah 5 nih ya. Tambah 4 yang ini tambah 4,5 yang ini tambah 5 ini ya. Tambah 9,5 yang ini tambah 12 yang ini tambah 14 yang ini tambah 15,5 yang ini ya tambah 16. Kemudian dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagi 12. Inilah kalau kita jumlahkan ke semuanya kemudian dibagikan kita dapatlah 9 meter per second. Inilah kecepatan angin rata-rata ya, parsial ya. Yang inilah dia. 9 meter per second. Ya, nah setelah dapat kecepatan angin, kita mau menghitung daya angin tahunan per satuan luas. Ya. Ya untuk ketinggian 10 meter. Ketinggian 10 meter kan kecepatan ini kan sama ya. Ini pada P10. Ya, P rata-rata adalah pada P10. Ya, nah ini. Jadi rumusnya tadi kan ini. Rumus dayanya. Ini ya kalau dia unitnya persatuan luas. Yang ini. Ya PW per A sama dengan setengah rho P10 pangkat 3. Ini ya, yang ini ya. Yang ini
Maka ini kita carilah nih. Ya, PW per A. Ya, ini daya angin persatuan luas. Jadi sama dengan setengah rho P pangkat 3. Nah, P yang ini adalah ini ya, pada kecepatan angin pada ketinggian 10 meter yang udah kita hitung. Nilainya 9 meter per second. Ya, ini ya. Nah, jadi masukkanlah rho-nya tadi, kerapatan angin, kerapatan udara kan ini. 1,225. Jadi PW per A sama dengan setengah rho P pangkat 3, setengah kali 1,225 kali 9 pangkat 3. Ya, 9 pangkat 3. Jadi kita dapatlah 4.446,5 watt per meter bujur sangkar. Ya, udah dapat daya, kemudian kita cari energi. Ya, energi tahunan per satuan luas. Ya, yang ini EW. Nah, inilah dia ya. Ini dia. Nah, sehingga EW, energi angin tahunan persatuan luas itu sama dengan daya angin persatuan luas dikali dengan waktu. Jadi waktunya ini dalam setahun ada 8.640 jam. Kalikanlah. Jadi 446,5 watt per meter bujur sangkar kali 8.640 jam. Maka kita dapatkan 3.857.760 watt jam per meter bujur sangkar ya. Nah dia. Ini disebut juga dengan kerapatan energi anginnya ya. Dan ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini, Parsia? Ada pertanyaan? Sampai sini? Ada? Enggak ada, Pak. Ada. Jadi nggak ada. Immanuel, ada pertanyaan Immanuel? Jadi untuk mencari itu Pak cuma data tahunan aja ya Pak? Ya, karena ini kita mencari karena kita datanya adalah data tahunan. Dalam setahun tadi ini kan dalam setahun. Kecepatan angin yang direkod dari bulan-bulan artinya kan dalam setahun. Ya, kemudian dalam setahun, 1 tahun tadi kita punya kan ada 360 hari. Ini kita ambil yang 360 hari ya. Ada yang 365, yang ini 360 hari. Dalam 1 hari kan ada 24 jam per hari. Jadi ini 360 kali 24 jam, 8.640 jam. Ini yang untuk waktunya, setahunnya ya. Tadi siapa? Manuel. Halo, siapa tadi? Halo? Halo? Iya Pak. Ah. Bagaimana bisa juga ya Pak kalau kita cari data untuk ininya aja Pak, misalkan per bulan ya. Boleh. Kita juga. Nggak apa-apa ya, artinya untuk bulan itu. Ya untuk sebulan ya sebulan. Kalau kita mau kan, ya Immanuelnya, kalau kita mau kan, artinya gini, dalam satu daerah kita mau install, mau pasangkan wind turbine, ya pembangkit tenaga listrik angin, ya pembangkit listrik tenaga angin, ya di satu daerah yang sesuai dengan kapasitasnya berapa, kapasitas daya. Maka sebaiknya data anginnya tadi jangan sebulan aja ya kalau mau ini, kalau mau realnya. Tapi kalau hanya sekedar perhitungannya silakan aja datanya mau berapa. Sebaiknya 3 tahun itu 3 tahun paling sedikit. Siapa tadi Manuel? Rumusnya tetap ya Pak? Rumusnya tetap. Hanya ini saja tadi datanya dari awal dari sini aja yang beda. Karena akan kita dapatkan beda di sini.
Katakanlah ini kalau ini tahun pertama. Tahun pertama. Nanti cari lagi lah tahun keduanya berapa datanya. Tahun ketiga berapa datanya. Baru nanti rata-ratakanlah untuk kecepatan anginnya. Lalu hitung daya energi anginnya sama rumus saya. Immanuel? Heri? Oke, kita lanjut ya. Ada yang lain? Iya, Pak. Ada yang lain pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang mau kita jawab yang B. Yang B, silakan kasih fokus ini. Kita UTS seperti ini soalannya. Rafael kerja? Nggak ada, Pak. Masih kerja ini? Rafael kerja kah atau mana? Nggak, Pak. Oke, Naso ini ya, saya ulang ya. Yang B kita mau mencari atau mengestimasikan daya dan energi angin untuk ketinggian 30 meter, 60 meter, dan 90 meter. Ya, berdasarkan data di 10 meter. Ya, maka kita pakai rumusan yang ini tadi. Ini nanti 10 menit akan putus. Kalaupun nggak siap, kita sambung balik ya. Kok hang. Ini ya. Kita pakai rumusan yang ini. Nah, kita cari dulu alfa, kemudian nanti kecepatan angin pada ketinggian tertentu pakai rumus yang ini. Yang ini tadi jadinya P sama dengan P0 dikali H per H0 pangkat alfa ya. Kita cari dulu alfa. Jadi alfa kita cari pakai rumusan yang ini. Nih. Yang tadi ya. Jadi alfa sama dengan 0,37 kurang 0,088 logaritma natural kecepatan angin pada 10 meter dibagi 1 dikurang 0,088 logaritma natural H per 10. Jadi ini sama dengan 0,37 dikurang 0,088 ln 10 kecepatan pada 10 meter kan 9 tadi ya. Dibagi 1 dikurang 0,088 ln H0-nya kan 10. 10 per 10. Ya, yang inilah dia. Ini. Ya. Lalu logaritma natural, coba tekan kalkulator, logaritma natural 9 adalah 2,2. Jadi 0,37 kurang 0,088 kali 2,2. Lalu yang ini adalah ln 10 bagi 10 1. Ya, jadi inilah dia ln 1. Ya, ln 1. Jadi ln 1 itu kan 0 ya. ln 1 0, maka ini jadilah yang ini 0,37 kurang 0,088 kali 2,2. Ya. Lalu yang ini ln 1 0, jadi 1 kurang 0,08 kali 0. Yang 8,088 kali 2,2 inilah ya dapatnya 0,194. Lalu 0,088 kali 0, 0. Maka 0,37 kurang 0,194 bagi 1. Atau 0,37 kurang 0,194, 0,176. Ini nilai alfa ya, Fransius ya? Ya, Rinistin. Ya, ini nilai alfa. Kita dapat dan nilai apa? Nilai alfa ini terpakai nanti ya untuk pada ketinggian yang lain. Ya, nilai alfanya ini. Apa tadi ini? Singkat. Apa? Ada pertanyaan? Siapa tadi? Masih belum mengerti, Pak. Cara Itu nengok alfa, data-data yang 0,37 yang kalau nilai yang alfanya itu, Pak. Kalau ini rumusan umum. Ini rumusan umum kan kita ambil yang tadi nih. Udah dari sini rumusannya. Kan ini rumusannya. Dari teorinya.
Udah Immanuel. Memang 0,37 ini rumusannya. Lalu memaknain ln P10 ini adalah kecepatan angin pada 10 meter. H0 ini adalah ketinggian pada 10 meter. Jadi H0-nya sama dengan 10, P0-nya sama dengan yang udah kita hitung tadi ya, nilainya. P0-nya kan ini 9. Jadi kalau kita pakai rumusan ini balik, inilah dia. Jadi 0,37 kurang 0,088 kali ln 9. P10-nya adalah 9. Paham dulu nih sampai sini? Halo, siapa tadi? Immanuel? Halo Immanuel. Mana tadi orangnya ini? Halo? Iya, Pak. Oh, udah paham ini yang ini sampai sini dulu. Ya udah paham, Pak. Tapi bagaimana kalau ketinggiannya di atas 10 meter, Pak? Diubah Ya. juga ya, Pak? Ya ini mau kita cari ini. Yang mau kita cari kan ketinggian 30 meter, 60 meter, 90 meter. Jadi bagaimana Pak caranya? Pertama kali kita cari alfa. Udah Immanuel? Singkat? Sampai sini Ya, sudah? Pak. Sudah. Sudah sampai sini sudah? Paham? Mana dia nih? Paham, Pak, paham. Oke. Lepas itu kita carilah masing-masing pada ketinggian ini. Ya singkat ya. Oke, Pak. Oke, pakai rumusan P sama dengan P0 dikali H per H0 pangkat alfa. Ya, alfanya ini tetap nilai yang 0,176. Hanya yang berubah nanti hanya saja. Kalau pada hanya saja, kemudian H0-nya ini sama dengan 10 ya. Hanya 30 gantilah 30. Hanya 60 ganti 60. 90 ganti hanya 90. Ya ini saja. Dan kita ketahui yang lalu, semakin tinggi dari permukaan, maka kecepatan anginnya akan semakin lebih besar. Nanti kita tengok. Oke, yang untuk ketinggian 30 meter. Ini dia. Yang untuk ketinggian 30 meter. Jadi P sama dengan P0 kali H per H0. Kan hanya 30 meter ya. Jadi kecepatan angin pada 30 meter sama dengan P0 dikali H 30 meter per H0 pangkat alfa. P0-nya kan 9. Ini P0 tadi ini sama dengan P rata-rata. Yaitu kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Dan kan udah kita cari tadi ya. Jadi 9 kali H 30 meter dibagi H0-nya 10. Pangkat 0,176 alfanya. Jadi sama dengan 9 kali 30 per 10 adalah 3. Jadi 9 kali 3 pangkat 0,176. Dapatlah 10,92 meter per second. Ini ya singkatnya. Ya. Kenapa dari sini? Makin tinggi, dia semakin kencang anginnya. Jadi kalau pada kecepatan angin pada ketinggian 10 meter, tadi kan 9 meter. Lalu pada ketinggian 30 meter, kita dapatkan 10,92 meter per second. Ya. Nah, kemudian udah dapat kecepatan angin, kita mau hitung daya. Jadi ini sama, seterusnya caranya dia sama. Maka daya angin pada 30 meter per satuan luas sama dengan setengah rho P 30 meter. Hanya kita ubah di sini saja. Ya, ubah nilai di sini. Ya, kalau yang kecepatan 30 untuk ketinggian 30, maka kecepatannya untuk kecepatan angin yang di ketinggian 30. Maka ini sama dengan setengah kali 1,225 kali kecepatan angin pada ketinggian 30 meter adalah ini. Ya. 10,92 pangkat 3. Jadi kita dapatkan inilah 797,58 watt per meter bujur sangkar ya, ini ya.
Dari dapat ini kita hitunglah energi angin tahunan. Sama rumusan seperti tadi, hanya pada untuk 30 meter. Jadi kita pakai daya yang pada 30 meter ini. Jadi energi angin pada ketinggian 30 meter sama dengan daya angin pada ketinggian 30 meter per satuan luas dikali T. T tetap 8.640 jam karena tahunan ini. Ini tahunan. Ya, jadi 797,58 watt per meter bujur sangkar kali 8.640 jam sama dengan 6.891.091,2 watt jam per meter bujur sangkar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Nggak ada, Pertanyaan, Pak. Franky? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Untuk ketinggian 60 meter. Cara sama ya Franky-annya? Cara dia sama. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi pada ketinggian 60 meter kita gantilah ini. Jadi ini kecepatan angin pada ketinggian 60 meter sama dengan P0 kali H6